sampai pada dinamika penduduk 4. Selamat berjumpa kembali ya guys. Kita akan belajar tentang perhitungan yang menyebabkan dinamika kependudukan. Kalian tahu kan, dinamika pendudukan itu adalah perubahan kependudukan. Nah, perubahan kependudukan pada kali ini yang akan dibahas adalah kelahiran dan kematian. Yuk kita menguliknya satu demi satu. Nah, lalu apa yang menyebabkan perubahan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran? Yaitu CBR, GBR, ASFR atau ASBR. Growth birth rate, general birth rate, age specific fertility rate. Kita mulai dari kelahiran. Kelahiran yang akan dibahas adalah CBR, growth birth rate, angka kelahiran kasar. GBR, general birth rate, angka kematian. Maksudnya adalah angka kelahiran umum. ASFR, age specific fertility rate, angka kelahiran khusus. Oke, kita mulai dari CBR, growth birth rate, angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk pada suatu wilayah dan pada tahun tertentu. Rumusnya adalah CBR sama dengan B, jumlah kelahiran, dibagi dengan P, jumlah seluruh penduduk dikalikan 1000. Silahkan dilihat pada keterangannya ya. Yuk kita belajar untuk menghitungnya. Jika diketahui jumlah penduduk kota Asik di tahun 2021 adalah 100.000 jiwa, terdapat jumlah kelahiran 100 bayi. Berapa angka kelahiran kasar? CBR sama dengan B per P kali 1000, berarti 100 dibagi 100.000 kali 1000, maka CBR sama dengan 1. Artinya adalah setiap 1000 penduduk terdapat satu kelahiran. Setiap 1000 penduduk terdapat satu kelahiran. Nah, apakah ini membahayakan bagi perkembangan suatu negara dan membutuhkan penanganan khusus? Marilah kita lihat kriteria dari tingkat kelahiran terlebih dahulu. Kriteria tingkat kelahiran sebagai berikut. Tinggi jika lebih dari 20 jiwa kelahiran, sedang jika kelahiran 10-20 jiwa, dan rendah jika kurang dari 10 jiwa. Nilai CBR 1 masuk dalam kategori rendah. Biasanya nilai ini terdapat di negara-negara maju, sementara untuk negara sedang berkembang masih menunjukkan angka kelahiran yang sedang, dan angka kelahiran yang tinggi terdapat pada negara yang menuju ke arah berkembang. Kita belajar tentang GBR atau GFR, General Birth atau Fertility Rate, angka kelahiran umum. GBR atau GFR adalah jumlah kelahiran yang terdapat pada setiap 1000 orang
perempuan usia 15-49 tahun. Pada GBR ditentukan pada perempuan karena perempuanlah yang mempunyai potensi melahirkan. Rata-rata usia perempuan yang melahirkan adalah usia 15-49 tahun, yaitu usia subur. Rumusnya adalah GBR adalah birth jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun dikalikan 1000. Cermati keterangannya ya. Yuk kita menghitung. Jika diketahui jumlah kelahiran di Jambi 1.200 bayi, berapakah GFR-nya? Langkah pertama, dihitung terlebih dahulu jumlah perempuan usia 15-49 tahun. Ternyata jumlahnya adalah 772.250 jiwa. GBR sama dengan 1.200 dibagi dengan 772.250 dikalikan 1000. Maka GBR-nya adalah 1,5 jiwa atau 2 jiwa. Kriteria tingkat kelahiran sebagai berikut. Tinggi jika lebih dari 20 jiwa, sedang jika antara 10-20 jiwa, dan rendah jika kurang dari 10 jiwa. Maka GBR di Jambi tergolong kecil. Siapa dong pemimpinnya? GBR di Jambi tergolong kecil. Apa sih artinya? Artinya bahwa perempuan usia subur di Jambi dalam masalah kelahiran tidak mencemaskan untuk negara Indonesia pada posisi negara sedang berkembang yang sedang mengusahakan pertumbuhan penduduk yang rendah. Tidak hanya kriteria rendah, namun dapat diduga bahwa ini kondisi di Jambi. Kondisi ini dapat diduga bahwa tingkat usia kawin di Jambi tidak muda. Sudah terjadi penundaan usia kawin muda ya. Tingkat pendidikan mungkin juga tinggi. Program kawinnya berhasil nih. Ipteknya maju. Siapa dong pemimpinnya? Ngomong-ngomong soal usia kawin, sebenarnya usia berapakah yang menyebabkan kecenderungan untuk melahirkan? Nah, yuk kita teliti lebih jauh. Kita belajar tentang ASFR atau ASBR, Age Specific Fertility atau Birth Rate, angka kelahiran khusus. Angka kelahiran khusus adalah jumlah kelahiran yang didapat setiap 1000 usia perempuan tertentu. ASBR-X sama dengan jumlah kelahiran dari ibu usia tertentu dibagi dengan jumlah perempuan usia tertentu dikalikan 1000. X adalah usia tertentu. ASBR adalah angka kelahiran khusus. B adalah jumlah kelahiran, harusnya BX ya. PPX jumlah perempuan usia tertentu. 1000 adalah konstantanya. Yuk kita mencoba menghitung. Jika diketahui jumlah penduduk kota Asik di tahun 2021 adalah terdapat kelahiran 5.000 dari perempuan usia 15-19 tahun, 4.000 dari perempuan usia 20-24 tahun, 2.000 dari perempuan usia 25-25 tahun.
Berapakah ASR? Berapakah ASFR 14-19 tahun, ASFR 20-24 tahun, dan ASFR 25-29 tahun? Kita hitung ASBR usia 15-19 tahun adalah 5.000 dibagi 220.658 kali 1.000 sama dengan 23. Nah, dari manakah 220.658 itu? Dari tabel yang ada di sini. Kemudian kita lihat ASBR 20-24 tahun sama dengan 4.000 bagi 192.832 dikalikan 1.000 sama dengan 20,7 atau 21. Nah, silahkan dicermati ya jumlah perempuan di usia 20-24 tahun. Kemudian ASBR usia 25-29 tahun adalah 2.000 dibagi dengan 194.341. Nah, ini adalah angkanya. Kali 1.000 sama dengan 10,3 sama dengan 10. ASBR 15-19 tahun adalah 23, ASBR 20-24 tahun adalah 21, dan ASBR 25 dengan 29 adalah 10. Nah, ini dia kriterianya. Kriteria kelahiran tinggi jika lebih dari 20 bayi, sedang jika 10-20 bayi, rendah jika kurang dari 10 bayi. Apa ya artinya ASBR? ASBRX usia 15-19 tahun adalah 23, ASBRX 20-24 adalah 21, dan ASBRX usia 25-29 adalah sekitar 10. Yuk kita mengulik satu demi satu. ASBRX ASBR 15-19 tahun adalah 23. Artinya adalah terdapat kelahiran sebanyak 23 dari 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun. Wah, berarti ini tergolong tinggi ya. Nah, ternyata ASBR ini tergolong tinggi karena lebih dari 20 jiwa. Maka dapat diduga bahwa terdapat usia kawin muda, tingkat pendidikan rendah, iptek kurang, KB kurang berhasil loh. Maka program yang harus dijalankan adalah program KB, penundaan usia kawin, dan wajib belajar 12 tahun. Sementara itu ASBR 20-24 adalah 21. Maka kriteria ASBR usia 20-24 tergolong tinggi karena masih di atas 20. Artinya adalah terdapat kelahiran sebanyak 21 dari 1.000 perempuan yang berusia 20-24 tahun. Nah, apa yang terjadi? Diduga terdapat usia kawin muda, tingkat pendidikan yang rendah, iptek yang kurang, KB yang kurang berjalan. Program yang dapat dijalankan adalah program
penundaan usia kawin, wajib belajar 12 tahun, dan mungkin kalian punya solusi yang lain. ASDR usia 25 sampai 29 tahun adalah 10. Maka ini dapat diartikan bahwa tergolong rendah, artinya adalah terdapat kelahiran sebanyak 10 dari 1000 perempuan yang berusia 25 sampai 29 tahun. Nah, apa dugaannya? Dugaannya adalah terdapat usia kawin yang tepat, tingkat pendidikan yang tinggi, iptek yang tinggi, KB yang sudah berjalan. Program yang harus dijalankan adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini bagian yang keempat. Ikuti bagian yang kelima yang merupakan bagian yang terakhir. Silahkan ikuti bagian selanjutnya supaya kalian tidak bosan, kepenuhan, dan dapat mengerti step by step. Oke, salam sehat selalu ya. Salam juga buat papa dan mama.